Kesalahan teknis. Oke, diulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya yang hadir di sini. Terima kasih buat Kak Rosma dari BPM VIP dan Kak Ajeng dari BPM VIP juga. Ini di sini saya perwakilan dari kelompok 3 dalam penugasan PLM FE 2021. Saya sendiri Ardiansyah Nurid Idris. Nih ada teman saya juga, Aida Fitria, ada Dewi Rahmawati, ada Nisa Nur Insani, ada Resya Alfianti, Kak Adela, dan ada Rizky Pratama, Sarah Fatia Zahra, ada Mary Oktavia Sari, Putri Kurotayun, dan Desa Yuki, dan Azam Robani. Ini di sini kami dari kelompok 3 Badan Urusan Rumah Tangga buat penugasan PLMFE nih Kak. Ini kakaknya boleh nih kenalan juga nih Kak Rosma dan Kak Ajeng nih di BPM tuh sebagai apa nih biar kita sama-sama tahu. Oke, oke ya, aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore Kak. Oke, kenalin ya, nama aku Rosmari Dewi Dianti, panggil aja Rosma. Di sini selaku Ketua BPM, Ketua Umum BPM VIP 2021. Nah, selanjutnya nih, teman aku kayaknya belum connecting audio nih. Ini ada Ajeng. Nah, Ajeng ini salah satu kepala fraksi ya. Kepala fraksi yang ada di VIP itu dari Prodi PKH gitu. Jadi kafraknya PKH nih Ajeng. Gitu. Ini didatangin langsung sama ketua BPM-nya nih. Tapi udah siap nih kayak pertanyaannya cukup banyak nih Kak. Siap lah ya yang jawab langsung ketua Waduh, BPM. apa tuh? Oke, mungkin langsung aja nih dimulai pertanyaan nih dari yang mau pertama kali nanya. Boleh Rizky? Aida, siapa Rizky atau siapa nih Rizky? Oh iya, saya nanya ya Kak. Ya, Oke, boleh. sebelumnya terima kasih buat Kak Rosma gitu udah memenuhi Anjang sana ini mau menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan sebagai Ketua BPM VIP. Sebelumnya mau tanya aja sih Kak, di BPM VIP itu tuh ada berapa badan, habis itu ada berapa komisi dan tugas-tugasnya gitu Pak. Sama di setiap badan itu tugasnya tuh ngapain gitu Kak. Mungkin beda gitu dari FE kan ada badan legislasi, badan urusan rumah tangga dan lain-lain. Mungkin di VIP lebih banyak atau gimana karena prodinya pun lebih banyak gitu dari FE. Mungkin itu dulu sih Kak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Rizky. Ya aku sebenarnya udah bikin PPT sih, tapi kalau misalkan dari teman-teman mau, berarti sistemnya mau gimana nih? Tanya jawab aja atau gimana? Atau mau lihat langsung? Eh enaknya gimana ya nih dari Ya boleh sih, kalau misalkan tanya jawab juga nggak apa-apa. Kalau kalian nyamannya tanya jawab nggak masalah. gimana nih teman-teman yang lain biar kita sama-sama enak aja nih Kak. Yang lainnya juga Gimana gimana? gimana gimana. Kalau saya sih ini mungkin Kak, jadi Kakak bisa presentasi dulu. Nanti kalau misalkan ada yang belum terjawab atau dari pertanyaan kita belum ada, nanti kita tanyain. Boleh Tapi boleh. kayak gitu. Oke, bentar Gimana ya. ya? Bebas Gimana saya yang mah. lain? Gak Saya mah apa-apa. bebas. Apa-apa. Oke, udah kelihatan belum nih? Udah bisa belum nih? Edit. Nah, udah nyala Kak? Bisa ya? Kelihatan ya? Belum. Belum. Udah. Full nggak kelihatannya? Enggak. Tapi kelihatan cukup jelas sih Kak. Oke. Ini yang kebuka apa nih? Jendela apa nih? Soalnya aku buka banyak jendela. Ini BPM VIP UNJ 2020. PDF nih kayaknya Kak. Oke. Ya, kalau gini kelihatan nggak? Sama aja apa? Nah, cakep. Kelihatan Kak. Oke, gini aja deh. Dah. Oke, aku mulai ya. Di sini aku selaku perwakilan dari Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta BPM VIP UNJ 2020.
Nah, selanjutnya mungkin teman-teman di sini ada di BPM tuh ada masing-masing nama parlemen gitu ya. Nah, untuk parlemen tahun ini namanya itu Senandika. Nah, ini diambil dari kata-kata di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini ada pengertiannya, mungkin teman-teman bisa baca. Nah, di sini tujuan kita, kenapa sih Senandika kan kayak apa ya? Dia lebih tentang suara hati gitu kan. Senandika itu kata lain dari suara hati. Nah, di sini kita bercita-cita untuk menjadikan BPM ini tuh sebagai suara hati gitu dari Sivitas Akademika di FIP gitu, dan kita juga bisa menyampaikan ataupun menampung suara hati dari mahasiswa di FIP kayak gitu. Oke, selanjutnya ini ada Renstra. Sebenarnya bentuk dari BPM ini kemarin tuh Renstra ya. Jadi kalau Renstra itu kan dia jangkanya panjang gitu ya. Nah, ini dari 2018 sampai 2022 gitu. Nah, Renstra BPM FIP di sini ada visinya itu menjadi rujukan lembaga legislatif UNJ tahun 2020. Misinya yang pertama mengoptimalkan peran dan 4 fungsi legislatif, lalu mengoptimalkan peran dan fungsi fraksi, selanjutnya menjadi pusat pembelajaran legislatif di FIP, mengoptimalkan fungsi kaderisasi untuk menghasilkan legislator yang profesional, meningkatkan sinergitas dengan Sivitas Akademika FIP UNJ. Nah, udah. Selanjutnya ini mungkin dari pertanyaan teman-teman tadi ya. Di sini alat kelengkapan dari BPM. Nah, di sini ada strukturnya. Nah, ketua umum ini sejajar dengan ketua fraksi. Kenapa? Karena di sini kita sebagai kesatuan pimpinan gitu ya. Nah, di pimpinan ini isinya ketua umum dan ketua-ketua fraksi. Fraksi yang ada di FIP ini ada 7, sesuai dengan prodi kami gitu. Ada dari pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan guru anak usia dini, ada pendidikan khusus, teknologi pendidikan, terus manajemen pendidikan, ada juga pendidikan masyarakat, lalu ada bimbingan dan konseling gitu. Jadi ada 7 fraksi yang ada di FIP. Tuh, ini bagian atas ini dia ketua umum dan ketua fraksi. Nah, bawahnya kita ada komisi. Komisi ini seperti biasa gitu ya, fungsinya sebagai pengawasan terhadap program kerja yang ada langsung dengan departemen-departemen yang ada di BEM-FIP. Makanya isi dari komisi ini kan ada 5 tuh ya. Di sini ada Sospol, PSDM, Advokasi, Pendidikan, dan Kominfo. Nah, kelima komisi ini harus harus sesuai gitu sama departemen yang ada di BEM. Jadi kalau misalkan di BEM-nya ada 5 dengan namanya masing-masing gitu. Nah, berarti kita juga BPM sebagai yang mengawasi sama gitu. Di komisinya ada 5. Tuh, selanjutnya di sini ada badan-badannya nih. Nah, mungkin badan-badan yang di sini tuh pertama ada BAMUS ya. Kalau BAMUS itu kurang lebih isinya itu kepala-kepala. Jadi dari kepala badan, kepala komisi, terus ketua fraksi sama ketua umum beserta BURT dan jajarannya gitu. Di BURT kan ada sekjen. Nah, dia juga masuk nih ke BAMUS. Nah, di BAMUS juga kemarin sempat nambahin bendahara sama sekretaris sama kepala humas gitu. Jadi di BAMUS ini memang istilahnya kayak kepala-kepalanya gitu loh yang memimpin di masing-masing badan ataupun komisi serta fraksi kayak gitu. Nah, selanjutnya kita di sini ada bakar atau badan kaderisasi. Di badan kaderisasi ini ya kurang lebih ya fungsinya itu menjaga internal kita ya, menjaga internal dari BPM sendiri itu dengan program-programnya mereka yang istilahnya mendekatkan gitu masing-masing individu. Ini ada di bakar gitu, badan kaderisasi. Nah, selanjutnya ada BADAS. BADAS mungkin teman-teman juga udah sering dengar gitu ya, badan aspirasi. Nah, di sini yang menampung, yang mengelola atau yang mengolah serta yang menyampaikan aspirasi gitu. Jadi semisal ada aspirasi dari mahasiswa atau Sivitas Akademika ini dari si BADAS ini gitu, BADAS yang istilahnya udah spesialis aspirasi gitu. Nah, selanjutnya di sini ada Balek. Seperti yang kita tahu juga ya, di sini ada badan legislasi. Nah, di badan legislasi ini adalah semacam badan yang
membuat peraturan, mengkaji peraturan, baik itu untuk BPM-nya sendiri ataupun peraturan yang akan diberlakukan di BEM-FIP. Nah, kurang lebih kalau di badan legislasi kan kayak mekanisme pengawasan, kayak gitu kan, produk-produk yang memang kita pakai untuk mengawasi kinerja BEM gitu. Dan kalau misalkan di BEM sendiri berarti peraturannya kurang lebih ada PK kan, kayak peraturan ketua tuh kayak GBHO-nya atau GBPK atau garis besar haluan organisasi dan garis besar program kerja kayak gitu, itu nanti dikaji dulu tuh sama Balek. Nah, nanti baru setelah didiskusikan gitu sama pihak BEM-nya, akhirnya nanti kita sahkan di forum yang namanya RKB atau rapat kerja bersama. Nah, selanjutnya di sini ada juga BURT atau Badan Urusan Rumah Tangga. Istilahnya di sini tuh yang yang menangani gitu tentang peradministrasian, tentang keuangan ataupun humas gitu. Nah, di sini juga BURT ini dikepalai oleh seorang sekjen gitu ya. Lalu membawahi lagi di sini ada humas. Humas ini terdiri dari kemarin tuh kita 4 orang. Ya, 4 orang. Terus kepalanya 1 gitu. 5 orang kepalanya 1 kalau nggak salah. Nah, jadi ini humas yang tentang perhumasan yang mengelola media sosial kita. Ini dari humas gitu. Segala macam desain ataupun sosial media itu dipegang humas. Nah, selanjutnya ada bendahara. Nah, seperti fungsi bendahara pada umumnya ya tentang keuangan gitu ya. Yang entah itu merupakan kayak kebijakan kas atau keuangan di BEM FIP sendiri kayak gitu. Itu di bendahara. Terus selanjutnya di sekretaris. Nah, di sekretaris ini juga dia tentang keadministrasian ya. Segala macam persuratan ataupun kayak proposal PJ, RKLK, nah itu sekretaris gitu yang nanganin. Dan kurang lebih untuk strukturnya seperti ini di BPM FIP ya. Tuh badannya ada 5, terus komisinya juga ada 5 dan dilengkapi dengan fraksi gitu ya. Mungkin fraksi ini kayak kurang lebih perwakilan yang ada di masing-masing prodi gitu. Jadi misalkan di PGSD misal ada 6 orang atau 8 orang misalnya, itu berarti anggota fraksinya tuh ada 8 orang itu gitu, perwakilan dari masing-masing prodi. Nah, nanti ada kepala-kepalanya sendiri gitu, ketua-ketua di masing-masing fraksi itu. Kayak sekarang nih yang hadir sekarang nih ada Ajeng gitu kan. Nah, itu ketua fraksi dari FIP gitu. Nah, selanjutnya mungkin dari ini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Gimana? Dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Gimana Atau nih mau lanjut teman-teman? dulu? Mau ditanya dulu apa mau lanjut dulu selesain nih? Oh iya, punten, aku mau 2 device ya. Oh, Takutnya yang ini mati. iya, Nanti boleh tolong di Kak. ACC. Oke. Kenapa Nisa? Mau tanya Kak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa. Suaranya agak kecil, Nisa. Ya, tes. Ya, udah. Jadi Kak, Nisa Iya, suaranya suaranya hilang. hilang. halo, halo, Udah. kedengaran nggak? Kedengeran. udah. Ya, nggak kedengeran lagi. Hilang lagi. Pas ngomong hilang lagi nih. Ya mungkin diketik kali nih Oh, kalau iya. misalkan nggak bisa. Ada yang mau nanya lagi? Oke, sambil nunggu Nisa mengetik, ada yang mau ini lagi nggak? Nanya lagi nggak? Ya, Kak, saya mau nanya. Halo, Oke, suaranya silakan. kedengaran, Kak? Kedengeran? Saya mau nanya, apakah anggota dalam struktur tersebut ditempatkan sesuai kemampuannya atau gimana? Terus habis itu ada pembeda nggak dari struktur kepengurusan tersebut dengan kepengurusan lain? Terima kasih, Kak. Oke, kepengurusan tahun lalu mungkin ya? Iya.
Ya, oke. Di sini untuk penempatannya sendiri itu kita diskusi dulu. Jadi sebelum akhirnya kita sahkan struktur ini, kan sebelum apa ya? Kan setelah dari KPU kan kita udah jadi kesatuan nih BPM. Nah, dari situ dari angkatan kan sekarang berarti angkatan yang pegang itu angkatan 2018 gitu ya, angkatan saya. Nah, dari kami coba ngebuat semacam angket untuk ngejaring kira-kira teman-teman tuh nanti mau masuknya di mana sih, mereka punya kemampuan apa sih, dan track recordnya mereka apa, kayak gitu kan. Nah, nanti dari angket tersebut itu kita pilah lagi, terus kita diskusikan bareng-bareng gitu. Nah, selanjutnya kalau buat apa namanya, apakah itu sesuai kemampuan atau enggak, ya itu tergantung dari angket yang mereka isi gitu. Tergantung dari keinginan atau track record mereka kayak gitu. Ada juga sih memang beberapa yang belum apa ya, belum berpengalaman gitu di bidang tersebut, tapi kita juga nggak bisa memaksakan harus apa ya, harus sesuai dengan kemampuannya dia banget gitu, karena kalau kayak gitu bisa-bisa apa, bagian-bagiannya tuh nggak keisi penuh gitu, atau bahkan ada yang misalkan kayak kepenuhan gitu, misalkan di tahun lalu ada di Sospol misalkan. Terus sementara Sospol udah penuh banget nih, udah maksudnya kurang efektif lah akhirnya untuk ditambah anggota lagi. Nah, itu coba kita diskusikan, kita musyawarahkan nih kira-kira teman yang kelebihan di Sospol ini kalau dipindahin di PSDM misalnya, itu bersedia atau enggak. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan dari beliau bersedia, ya udah nanti kita berarti langsung masukin ke PSDM kayak gitu. Jadi sebelum apa ya, sebelum kita bikin angket ini juga 2018 itu udah istilahnya ada janjian gitu loh, kayak jangan sampai kita bener-bener kosong gitu, karena kan yang nggak semua angkatan yang lalu lanjut gitu kan. Jadinya coba kita atur dulu di sini, kira-kira apakah ini dibutuhkan gitu, misalkan kayak komisinya harus merata, ada 18-nya. Nah, itu kenapa? Karena khawatirnya gitu ya, ketika yang masuk misalkan 19 semua tapi 19 yang belum pernah masuk, atau 20 semua kayak gitu, angkatan 20 semua, khawatirnya ketika ada kejadian di kedepan harinya ataupun tentang hal-hal yang terjadi di tahun lalu tapi nggak ada apa ya, nggak ada sumbernya, itu akan repot gitu ya, dan kasihan juga, khawatir dari teman-teman 19 atau 20-nya ini jadi keteteran sendiri gitu. Jadi akhirnya awal-awalnya yaitu kita menempatkannya seperti itu. Dari 2018 dulu nih kita ratain, walaupun kemarin itu sempat ada nggak ada tahun lalunya gitu, nggak ada kakak-kakak yang tahun lalunya 2018, tapi ada 2019-nya tahun lalu ada kayak gitu. Nah, terus oh ya, mungkin di sini ada sedikit fakta yang mungkin teman-teman perlu ketahui. Jadi di badan ataupun komisi ini kita gimana ya? Jadi setiap anggota ini yang masuk ke BPM itu minimal banget mereka harus ada di 2 tempat gitu. Entah satu di komisi atau satu di badan gitu. Nah, gimana untuk ketua-ketua fraksi gitu, atau gimana untuk di BWRT kan ada bagian lagi tuh ya, ada humas, bendahara, sekretaris itu gimana. Nah, itu kita beri keluangan. Dari situ kira-kira misalkan nih, saya sebagai anggota humas gitu. Nah, saya bisa memilih di sini apakah saya ingin tetap masuk badan ataupun udah di komisi aja sama humas kayak gitu. Nah, dari situ kenapa kita lakukan kebijakan seperti itu, karena berkaca dari tahun lalu itu tuh ada apa ya, badan ataupun komisi yang kurang aktif gitu akhirnya, karena anggotanya sedikit, dan ada juga yang nggak efektif karena anggotanya terlalu banyak kayak gitu. Jadi dicoba diratainnya kayak gitu. Gitu deh. Nah, terus tadi yang pertanyaan kedua apa deh? Ini nih Kak, udah ada di chat nih dari Oh, Sandro udah. Insani. Apakah ada pelatihan khusus untuk menambah struktur organisasi lembaga BPM FIP sendiri, Kak? Oke. Dari Nisa Nur Insani. Oke, kalau untuk pelatihan gitu ya, ini kan udah di tingkat fakultas gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak juga
nggak terlalu sedikit juga teman-teman yang akhirnya pernah berkecimpung di lembaga legislatif prodinya gitu. Nah dari situ teman-teman di lembaga legislatif prodinya itu udah istilahnya udah punya ilmu dasarnya lah untuk akhirnya ke fakultas gitu. Walaupun memang di fakultas ada sedikit perbedaan tapi nggak terlalu banyak gitu. Nah itu jadi sebuah apa ya bukan pencerdasan kayak dari sebuah ilmu dasar dari si anggota BPM itu. Jadi kayak sebelum mereka ditempatin kayak gini nih, itu kan mereka udah punya pertimbangan ya dan apa namanya udah punya ilmu lah istilahnya dari lembaga legislatif prodinya mereka gitu. Di Halo Kak, cek 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 Kak Rosma. Halo, Oke, halo Kak. sinyal aku nih. Iya, Masuk nggak? masuk tapi tadi keputus Kak dari udah dapat pelatihan dari tingkat prodinya gitu. Nah ya, Keputus dari situ. oke. Nah, nih udah kelihatan lagi ya. Nah, udah Oke, kelihatan. kita lanjut ya. Mohon maaf nih, tadi sinyal aku soalnya di sini lagi hujan. Iya nggak apa-apa Kak. Oke, jadi apa namanya? Karena di awal mereka juga kayak mungkin teman-teman di sini juga udah pada ikut PKMP kayak gitu kan, prodi. Nah, itu udah ada semacam ilmu dasarnya lah dari situ. Ditambah lagi mereka misalkan masuk lembaga legislatif di prodi. Nah, itu juga udah jadi poin plus. Nah, biasanya di lembaga legislatif prodi ini juga ada apa ya? Pencerdasannya masing-masing gitu loh. Ada kajian-kajiannya mereka gitu. Kayak di contohnya nih di PGSD ada kajian tentang aspirasi, kajian tentang mekanisme pengawasan, kajian tentang persidangan, kayak gitu ada. Nah, terus kalau di kemarin tuh BK kalau nggak salah itu dia ada pelatihan dan itu isinya pencerdasan juga kayak gitu, kayak administrasi dan segala macamnya gitu. Sebenarnya kita terbantu lah ya dari prodi itu. Nah, untuk di fakultas sendiri sebenarnya ada gitu, cuma belum terjalankan. Itu sih. Jadi saat ini kita masih learning by doing lah. Oke, makasih Kak. Bisa Iya. dilanjut nih Kak buat. Oke, lanjut Kak. ya. Tadi ada yang nggak kejawab gak sih? Udah kejawab semua. Oke, kalau ada yang kelewatan atau aku kecepatan bilang aja ya. Oke Kak. Oke, selanjutnya kita masuk ke agenda kerja BPM FIP. Nah, di sini yang teman-teman lihat ini kurang lebih agenda kerja yang dia sifatnya itu besar dan apa ya, jadi dasar dan apa ya, kayak rata-rata BPM ada lah gitu kan. Cuma memang ada yang aku tambahin di sini yang baru-baru mungkin dari BPM tuh ada Festival Legislatif sama Astaga BPM. Nah, di sini yang pertama ada rakor atau rapat koordinasi. Nah, ini akhirnya sebelum kita apa ya istilahnya launching kepengurusan kita kan pasti harus semuanya di iniin dong, dimusyawarahin dulu. Mungkin dari visi misi kita harus kita satuin dulu. Terus tadi yang alat kelengkapan kita musyawarahin juga kan masing-masing anggota. Terus abis itu ada nama parlemen, kayak gitu-gitu kita musyawarahin. Nah, itu disahkannya di rakor ini atau di rapat koordinasi ini. Gitu. Jadi istilahnya yang bikin kita legal lah gitu, itu dari rakor ini. Gitu. Jadi pas selanjutnya kita mau menjalankan agenda kerja, itu udah ada dasarnya gitu, udah ada rancangannya lah dari si rakor ini. Itu. Terus selanjutnya di sini ada angket awal. Nah, sebelum akhirnya kita melaksanakan dialog kemahasiswaan, itu biasanya ada angket awal yang akan dijaring dari badan aspirasi. Tuh, buat apa? Buat akhirnya ini jadi bahan buat pembahasan kita di DIMA ini. Kan angket awal itu biasanya isinya harapan dari mahasiswa FIP gitu untuk program kerja BEM selanjutnya atau masukan-masukan terhadap BEM ataupun BPM kayak gitu. Nah, nanti di hasil pembahasannya itu masuk ke dialog kemahasiswaan ini. Di sini kita bakalan
dialog sama mahasiswa kira-kira selain dari yang angket ini, data-data dari angket ini kira-kira ada lagi nggak masukan-masukan dari mahasiswa untuk BEM. Jadi nanti di DIMA ini kita menampilkan grand design dari masing-masing lembaga, dari BPM ataupun dari BEM, kita menampilkan grand design gitu. Oh iya, di angket awal ini juga kemarin pakainya itu program-program tahun lalu. Jadi kayak di kelas balik lah, itu kira-kira program itu masih relevan kita jalankan atau enggak. Tuh. Nah, terus di DIMA kita berdialog. Nah, selanjutnya kalau ada masukan ya, mungkin dari mahasiswa FIP ini untuk BEM ataupun untuk BPM, nah, selanjutnya sambil kita mempersiapkan gitu ya, itu ada yang namanya RKB. Nah, ini tuh sidang pertama dengan yang isinya itu kita sama-sama merancang program kerja dari BEM kayak gitu, terus mengesahkan segala macam peraturan BEM kayak yang tadi aku sebutin, ada GBHO atau garis besar haluan organisasi, terus ada GBPK garis besar program kerja, dan selanjutnya ada PKPK. Nah, di BEM FIP ini dia punya 2 underbow, ada yang namanya FGT atau FIP Green Team, itu tim aksinya FIP, sama di BEM FIP tuh kayak semacam kayak semacam kalau di UNJ tuh apa sih Jong namanya Jong? Lupa deh. Kayak tuh dia semacam inilah ya pengajaran gitu loh, tapi di rusun-rusun kayak gitu. Tuh, atau kota peradabannya FIP. Itu keempat jenis peraturan itu masuk RKB ini, kita sahkan bareng-bareng di sini, dan di sini juga kita mengesahkan mekanisme mana ini untuk landasan dari BPM buat ngawas kayak gitu. Nah, kan bakal nanti ada langsung prokernya, istilahnya udah legal gitu ya kan. Jalan nih proker. Nah, selama di proker itu badasnya dari masing-masing komisi nih bikin angket proker kayak gitu. Nah, angket proker ini ya itu buat sebagai bahan angket kepuasan lah dari peserta ataupun dari orang-orang yang mengikuti program kerja di BEM FIP ini kayak gitu. Nah, terus selanjutnya juga ada yang namanya PLM FIP, itu kayak teman-teman yang lagi jalan ini sekarang PLM. Nah, selanjutnya ada tipe FIP. Nah, mungkin di sini teman-teman yang pernah PKKMB pernah dengar gitu loh, ada tipe tuh kayak tipe tuh apa sih gitu. Nah, ini tipe ini tim pengawas. Jadi tim pengawas yang memang khusus dibentuk gitu, tim khusus yang dibentuk untuk mengawasi jalannya PKKMB gitu. Jadi PKKMB teman-teman ini diawasinya sama tipe FIP, tapi tetap ada hubungan dengan komisi PSDM gitu. Jadi komisi PSDM istilahnya yang nanti mengelola penilaian dari BEM-nya, tapi pengawasannya dilakukan oleh tim khusus ini gitu. Selanjutnya ada angket pertengahan. Ini bahan untuk sidang pleno. Jadi kurang lebih angket pertengahan itu kayak semacam evaluasi yang dari proker sebelumnya dan kira-kira masukan untuk kedepannya seperti apa. Nah, itu buat bahan juga di sidang pleno. Di sidang pleno nanti ada pemaparan angket juga kayak gitu. Nah, sidang pleno ini kurang lebih tuh kayak sidang umum tapi di pertengahan gitu. Jadi pertanggungjawaban BEM tentang proker-prokernya ini, nah itu di sidang pleno mau hari apa, terus habis itu dari Badan Aspirasi BEM-nya ini ngadain meet, menampung aspirasi dari mahasiswa FIP di situ. Kira-kira buat BEM tuh apa, atau masuk M tuh apa ke depannya kayak gitu. Jadi di sini kemarin alhamdulillah gitu ya, kita lumayan dapat banyak aspirasi ternyata dari teman-teman FIP, karena kan kalau ngandelin ngandelin angket aja itu nggak bisa gitu ya, karena kan angket kayak ada timingnya sendiri. Sementara ini teman-teman juga butuh untuk menyampaikan aspirasi
Tuh. Nah, selanjutnya ini angket akhir. Di sini kurang lebih sama kayak angket-angket pada umumnya gitu ya, untuk dibahas di sidang umum ini. Nah, di sidang umum inilah kita didemisionerkan atau disudahilah masa jabatannya gitu untuk akhirnya sertijab. Tuh. Mengesahkan ketua yang baru gitu. Makanya kan kenapa tadi KPU VIP itu sebelum sidang umum ya, karena dari KPU VIP kan nanti bakalan apa ya, ada anggota-anggota baru gitu kan. Nah, sebelum akhirnya kita sidang umum, dari anggota-anggota baru ini memusyawarahkan ketua mereka dan di sidang umum kita sahkan gitu. Nah, selanjutnya di sini ini agenda kerja yang lebih bersifat internal dari Balik untuk semua. Nah, ini kurang lebih pencerdasan dari Balik gitu ya. Pencerdasan dari Balik kemarin sih rencananya itu kita mau pencerdasannya ini tuh semacam apa ya, kayak dari kita tuh ngedatengin anggota MTM, terus habis itu kita membahas topik-topik tentang kelegislasian kayak gitu, tentang peraturan. Nah, selanjutnya juga di Debus ini jadi sarana kita mensosialisasikan SOP yang kita buat ya kan, kayak keuangan pasti ada SOP-nya kan di BPM, terus administrasi, humas kayak gitu kan ada SOP-nya. Nah, disinilah tempat kita mensosialisasikan itu semua ke internal BPM kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada baling atau balik keliling. Nah, ini kurang lebih kayak semacam reses ya, atau keliling lah. Si baliknya ini tuh keliling buat ke program studi bareng-bareng sama anak-anak fraksinya buat melihat permasalahan yang ada gitu di apa namanya, di fraksi di prodi ini misalkan itu ada permasalahan apa sih di lembaga legislatifnya gitu, apakah kurang pencerdasan ataupun mereka mau mengusulkan agenda nih ke BPM misalnya, Kak butuh pencerdasan misalkan kayak gitu. Nah, itu kurang lebih kita kayak reses gitu ya ke prodi-prodi, lebih tepatnya ke lembaga legislatifnya kayak gitu. Oke, selanjutnya ada anjang sana. Nah, ini anjang sananya lebih ke kita ke apa namanya, ataupun bahkan mungkin ke DPM mau anjang sana kemananya, karena masih mau melihat kira-kira kebutuhan kita tuh apa. Tuh, nah, selanjutnya ada reses. Resesnya lebih ke agenda pimpinan gitu ya, ketum sama ketua fraksi. Tetap ngajak fraksi-fraksinya kayak yang baling. Kalau reses itu kayak lebih menyeluruh gitu untuk mahasiswa VIP gitu. Nah, selanjutnya ada dubar. Ini apa namanya, agenda kerja dari kaderisasinya. Nah, di sini kita istilahnya apa ya? Diskusi bareng lah gitu, duduk bareng. Di sini kurang lebih kegiatannya berupa evaluasi dan kajian internal untuk mencerdaskan anggota BPM. Nah, jadi ini bisa kita kolaborasi antar badan gitu. Jadi misalkan kita butuh pencerdasan dari Balek, nah itu bisa juga nih di Dubar ini. Bareng nanti sama Debus juga bisa kayak gitu. Nah, terus di sini juga dari Bakar ada WOW teman-teman di ada gitu ya di prodi ataupun fakultas. Nah, saatnya di sini ada di reminder. Nah, ini kayak biasa gitu di grup ngucapin dan ngasih apa ya istilahnya, ngasih ucapan doa-doa gitu pakai BC-an. Nah, itu nanti di-share di grup. Itu. Nah, selanjutnya ada keluarga BPM. Nah, ini untuk menjalin kekeluargaan sama BEM ataupun di BPM-nya sendiri gitu. Di keluarga BPM ini bisa bareng BEM ataupun BPM-nya sendiri kayak gitu. Jadi kayak semacam family gitu loh, kecil-kecilan. Tapi yang penting kita ketemu lah istilahnya gitu. Terus di sini juga ada petisi pertemuan rutin komisi. Ini kayak mini sidang pleno, kayak apa? Masing-masing komisi ketemu. Terus mereka bahas kira-kira kegiatan terus yang akan berjalan tuh apa gitu. Nah, nanti di situ kita melakukan evaluasi dan juga merencanakan program yang selanjutnya kayak gitu. Nah, terus lalu ada di sini ada sosialisasi SOP BEM. Nah, ini kan kita sebelum itu tas berdasarkan Mekpeng dan
SOP dari administrasi BEM gitu ya. Kita ngelihat nih proposalnya BEM itu udah sesuai BEM sama SOP mereka. Nah, disinilah kita mensosialisasikan SOP administrasi BEM itu buat anak-anak BPM-nya. Biar apa? Biar nanti kita istilahnya udah paham gitu tentang SOP si sendiri. Kita juga apa ya, udah satu persepsi lah gitu. Nah, khawatirnya kalau misalkan nggak disosialisasikan, misal kayak hal-hal yang bersifat tidak substansi gitu, kayak misalkan cuma perihal kata asing dimiringin atau enggak. Nah, itu harus kita kompakin karena itu tuh bisa memicu miskom gitu. Jadi ini harus disosialisasikan. Nah, selanjutnya ada kalender deh. Nah, di kalender ini dari BURT pengen ngadain apa ya, semacam reminder juga buat teman-teman BPM kalau misalkan tanggal ini tuh jatuh deadline proposal BEM harus masuk misalnya, atau di kegiatan BPM di dalamnya sendiri misalkan hari ini terus tanggal ini kita ada debut gitu misalkan, atau hari ini kita ada baling kayak gitu. Itu sih kurang lebih. Nah, itu agenda kerja dari BPM FIP. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau nanya kira-kira nih? Di Saya agenda mau nanya. kerja. Ya, silakan. Belajar banyak banget tuh agenda kerjanya. Nah, untuk agenda kerja unggulannya itu. Kalau unggulannya itu, kalau misalkan untuk eksternalnya sendiri, itu kita baru banget mau ngadain festival legislatif sih. Ini baru gitu ya, karena tahun lalu itu kemarin nggak ada nih. Kita akhirnya di tahun ini coba kita konsepnya juga baru kayak gitu. Oke, mungkin ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang mau nanya? Kak, saya mau nanya. Apa tuh? Ini kan agenda kerjanya tadi udah dijelasin banyak banget sama kakak. Nah, aku pengen nanya kayak kita kan lagi berada di kondisi pandemi ya kak. Nah, kalau agenda kerjanya ini ada nggak sih kayak perbedaan gitu antara agenda kerja di saat online sama offline? Terus kayak kendala yang ditemukan saat online kayak gini tuh kayak gimana kak? Oke, kalau kendala udah pasti ada gitu ya. Karena memang pandemi ini bisa menjadi sebuah refleksi ataupun ujian buat kita gitu kan. Di organisasi manapun terkendala gitu kaderisasinya. Terkait kira-kira kendala apa? Kalau kendalanya ya udah pasti yaitu nggak semua orang bisa menjangkau agenda itu. Misalkan nih kayak Rakoort, nah itu nggak semua orang bisa datang karena ada kendala sinyal, walaupun mereka misalnya punya waktu luang gitu kan. Kalau misalkan offline kan mungkin kendalanya di waktu luang gitu ya, ada kuliah atau apapun gitu kan. Tapi kalau di online ini walaupun mungkin orang itu punya waktu luang, tapi ada faktor lain karena kita kan basisnya musyawarah gitu ya. Jadi kayak apa ya, kalau misalkan nggak semua anggota ikut ataupun paling enggak setengah lebih satu lah gitu anggota ikut, itu kayak apa ya, keputusannya kurang bisa dianggap musyawarah gitu karena nggak semua ataupun nggak sebagian lebih satu itu menyetujui kayak gitu. Itu sih kendalanya. Terus kalau perbedaan ya paling di pelaksanaannya aja sih. Di teknisnya itu kita ubah jadi online semua ataupun bentuknya hybrid gitu. Hybrid kan kayak misalnya kayak apa ya? Misalnya RKB nih. RKB itu diadain online sama offline gitu. Jadi sambil kita offline, ada juga yang teman-teman di online gitu. Paling pelaksanaannya aja sih kurang lebih perbedaannya gitu ya sama tahun lalu. Gitu. Sama offline lah gitu perubahan perbedaannya. Oke. Boleh dilanjut Kak kalau masih ada? Boleh dilanjut. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada budaya organisasi. Sebenarnya kita aku juga kaget sih pas dari Ardi bilang
apa namanya, dibutuhkan budaya organisasi gitu kan. Sementara dari BPM FIP sendiri tuh kayak nggak ada bener-bener hal yang menjadi budaya gitu ya. Nggak ada hal yang benar-benar menjadi rutinitas banget gitu. Nah di sini paling kurang lebih budaya kita BBS gitu ya, bersih-bersih sekret kayak gitu, buat ngeramein sekret kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya harusnya rutin ya. Kalau offline tuh biasanya kita rutin, tapi kalau online gini kemarin aja kita belum sempet gitu kan. Bahkan sampai sekarang kita belum sempet ke sekret gitu. Paling nanti akan direncanakan sih buat beres-beres sekret ini paling enggak sekali gitu ya, buat ngecek sekret ataupun minimal 3 kali lah dalam sebuah kepengurusan, di awal buat beresin, di tengah buat kita rapi-rapihin juga, terus di akhir ya sebelum kita meninggalkan atau demisioner ya paling enggak kita beres-beres sekret lah kayak gitu. Nah, selanjutnya paling di sini budayanya ada WOW gitu atau word of wisdom. Ini kayak kata-kata mutiara gitu yang sering jadi tuh nanti dari bakar bikinin desainnya. Jadi sebelum kita akhirnya bikin desain itu kan bakal ada kata-kata mutiara dari setiap anggota. Nah, pas awal-awal kepengurusan tuh kita bikin database gitu. Kita bikin apa namanya? Data-data anak-anak BPM. Dari situ dari pokoknya riwayat pribadinya mereka sampai ke quotes yang mereka andalkan lah istilahnya. Nah, dari situ kita pakai nih di Word of Wisdom gitu. Nanti dari dari Bakar Badan Kaderisasi ini bikin desainnya, nah terus di-share di grup. Nah, dari grup boleh deh tuh anggota BPM nge-share di apa sosmednya mereka kayak gitu. Nah, selanjutnya BRR. Ini birthday reminder. Ini apa namanya? Kayak tadi ya, dia masuknya juga ke agenda kerja buat apa reminder teman-teman yang ulang tahun di hari tersebut. Sebenarnya kadang kalau lagi offline tuh suka ini sih kayak apa ya? Beliin kue terus ditusuk-tusuk bareng kayak gitu, di apa sih dicantumin namanya kayak gitu. Tapi apa namanya? Kalau di BPM kayaknya kurang begitu ada ya kalau buat budaya itu. Gitu. Jadi paling cuma di grup kita lewat BC-an. Terus infak rapat. Nah, ini juga sebenarnya efektifnya di offline karena jadi setiap rapat apapun gitu ya, rapat kepanitiaan ataupun rakoord itu kita selalu ngiterin infak gitu buat pemasukan dari BPM juga gitu. Nah, terus mungkin ini budaya yang terakhir, nggak semua menerapkan gitu ya, tapi kadang jadi sanksi tersendiri gitu. Jadi kalau telat rapat tuh sanksinya bawa makanan gitu. Kalau misalkan mereka punya uang lebih, kayak lu telat gitu tanpa izin gitu kan. Jadi sanksinya beliin makanan nih ya, terus gitu. Terus ntar jadinya mereka buru-buru datang nih biar nggak beliin makanan gitu. Gitu deh. Jadi kurang lebih mungkin aku juga nggak tahu ya ini bisa dibilang budaya organisasi atau enggak gitu. Karena memang di BPM nggak terlalu ada budaya yang mencolok banget sih. Oke, selanjutnya mungkin ini kondisi ya. Dari budaya ini ada yang mau ditanya nggak? Nah itu ada yang mau nanya nggak tuh? Saya izin bertanya, Kak. Ya, boleh. Ya, perkenalkan saya Aida Fitria, izin bertanya. Untuk penyatuan suhu gitu, ada nggak sih, Kak, kegiatan rutin yang dilakukan kayak setiap minggu di grup, bahas apa gitu? Ada nggak, Kak? Kalau itu kita nggak ada sih ya. Kalau misalkan apa? Kalau tahun lalu kita ada kayak tanya jawab BPM gitu kan, kayak kita kepo-kepoin masing-masing orang gitu. Tapi untuk karena evaluasi tahun lalu itu apa ya, nggak terlalu banyak yang minat, bahkan jadi apa ya? Jadi kendala tersendiri moderatornya gitu kan, biasanya bakal ada yang bawain acara itu terus moderatornya yang ngasih pertanyaan. Nah, itu jadi kendala tersendiri. Jadinya tuh moderatornya doang yang nanya kayak gitu. Nah, karena kendala tersebut akhirnya kemarin kita coba putuskan untuk menggantinya dengan ini sih. Dengan keluarga BPM gitu. Jadi kita tetap ngumpul tapi apa ya? Tapi nggak berbentuk kayak gitu. Cuma bisa dibentuk seperti itu. Jadi kayak misalkan kita ngumpul, misalkan mau kepoin siapa atau ada guest star kayak gitu boleh. Kayak gitu sih. Tapi kalau buat kayak kenakalan gitu nggak ada. Terus kalau buat pembahasan juga kita belum ada. Kayak misalkan bahas isu atau apa kayak gitu belum ada.
per minggunya ya. Ya, makasih Kak. Oke. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi yang mau nanya? Iya Kak, saya mau nanya Kak. Boleh. Sebelumnya izin bertanya Kak, dari budaya organisasi yang udah disebutin ini, itu sebenarnya budayanya itu dari tahun ke tahun atau misalkan baru ada di tahun ini gitu Kak? Kalau ini kurang lebih dari tahun ke tahun sih ya, paling nama-namanya aja yang beda kayak gitu. Cuma kurang lebih kayak dari tahun ke tahun ini. Paling tadi yang tambahan mungkin tahun lalu ada tuh kayak kepo-kepoan di BPM, tapi di tahun ini nggak ada kayak gitu sih. Terima kasih Kak. Oke, Kak, saya izin nanya Kak. boleh. Nah, terkait yang Kakak sampaikan ini, di sini kan salah satu contohnya misalnya ada beres-beres secret atau enggak kalau terdapat sanksinya bawa makanan. Nah, itu cara Kakak dan teman-teman di BPM buat ngebangun itu, kan di staff kan ada yang mungkin gak semuanya itu cuma BPM, kan pasti ada yang cuman ada yang 2 organisasi kah, ada yang 3 dan lain sebagainya, kan pasti kan kalau mereka ada nggak beres-beres secret, kalau misalnya ada beres-beres secret kan di tempat gua aja yang organisasi lain nggak ada, gua jadi males gak mau ikutan nah kayak gitu kan misalnya. Terus atau kalau misalnya yang telat rapat sanksi bawa makanan, di tempat sebelah aja nggak ada kayak gituan, gua nggak mau gitu. Nah, itu cara ngebangun buat bikin kesadaran ke mereka itu buat ngelakuin hal itu tuh kayak gimana kalau dari Kakak atau dari teman-teman BPM Kak? Makasih Kak. Oke, mungkin kalau untuk membangun kesadaran seperti itu sebenarnya kesepakatan aja sih ya. Kayak misalkan mungkin awalnya bercanda nih, kayak misalkan telat rapat. Ini nanti kita rapat jam segini ya misalnya. Tapi ini dalam keadaan offline ya. Kalau misalkan bawa makanan kan online makan sendiri-sendiri gitu. Ya udah jadinya kalau kayak gini tuh awal-awalnya kayak misalkan bercanda-bercanda nih, biarin aja ya yang telat rapat nanti bawa makanan kayak gitu. Tapi nanti karena mungkin dari dari si individunya entah mungkin merasa bersalah atau gimana gitu dan menghargai teman-teman yang udah tepat waktu. Nah, akhirnya dibawain kayak gitu. Terus kalau misalkan beres-beres secret sendiri kan kalau offline ya, kalau online memang kita belum berjalan dan memang belum bikin kesepakatan gitu untuk beres-beres secret lebih lanjut karena khawatirnya berkerumun dan sebagainya gitu. Nah, kalau buat di offline beres-beres secret ini tuh biasanya secret tuh kayak base camp karena di beberapa lemlek yang ada di prodi itu dia gabung secretnya sama BEM. Jadi kan kayak mereka kayak nggak punya secret sendiri kan. Akhirnya kadang BPM tuh dijadiin base camp sama mereka, entah itu mereka ataupun kayak empat kayak gitu. Itu biasanya BPM tuh jadi base camp. Nah, disitulah kita menerapkan tata tertib gitu kan. Di antaranya ya habis pakai secret ya beres-beres gitu. Ataupun kalau misalkan kita mau adain agenda rutin di beres-beres ini, yaitu dari kesadarannya sendiri karena kan kita udah istilahnya udah pakai secret gitu dan secret tuh jadi tempat yang kita butuh kenyamanan di situ. Ya udah akhirnya dari situlah teman-teman mau gitu buat beres-beres secret. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak. Boleh dilanjut? Oke, Ajeng udah bisa on mic belum, Jeng? Ya, Ajeng belum on mic nih. Gimana Ajeng? Apa ada kendala? Bentar ya. Iya Kak. Oke, gimana Jeng? Udah bisa on mic belum? Tes. Sorry. Ada kendala tadi mic-nya. Kedengeran nggak?
Kedengeran. Masuk Kak. Oke, ini lanjut ya. Jadi, sorry, sebelumnya nggak bisa on cam. Sekarang kondisi dan permasalahan yang ada di BPM FIP. Nah, ini dasarnya yaitu kekuatan dari kita, yaitu komunikasi antar Opmawa dan Ormawa itu berjalan secara baik. Jadi meskipun kita cuma lewat WhatsApp grup, pokoknya lewat chat, tapi alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Yang kedua, komunikasi dengan MTM melalui fraksi FIP yang ada di MTM itu juga baik. Alhamdulillah juga yang berada di fraksi FIP MTM itu juga juga merupakan anggota dari BPM FIP. Jadi istilahnya masih aktif lah gitu. Selanjutnya ada selalu berkomunikasi dengan dekanat atau melakukan kunjungan atau sekedar mengabarkan kegiatan. Nah, ini kita sering banget ya Rosma ya berkabar sama Bapak WD, Pak Babai, kita Bapak Wakil Dekan 3. Selanjutnya ada anggota BPM merangkap sebagai anggota Lemlek Prodi atau MTM. Boleh lanjut. Nih, ketutup nggak sih, Jang? Ketutup sih, tapi masih kelihatan. Ini ketutup apa ya? Nggak ada soalnya. Ya udah lanjut, Jang. Oke, weakness-nya kurang aktifnya anggota dalam diskusi. Nah, ini kita juga masih banyak nih kendalanya seperti yang baru-baru tuh masih pada malu-malu untuk mengeluarkan pendapat atau karena banyaknya aktivitas yang harus nyambi gitu ya kan. Jadi terkesan tuh diskusinya kurang aktif. Lalu ada beberapa anggota kurang berkabar jika ada kendala pribadi. Nah, ini sih mungkin karena masih malu-malu ya mengabarkan dirinya gitu secara pribadi, entah melalui chat personal atau di grup. Jadi ada beberapa yang terkesan kayak ya udah hilang atau ghosting kayak gitu. Nah, selanjutnya ada akademik yang padat. Ya nggak bisa dipungkiri sih, memang jadwal kuliah kan yang di mana-mana gitu, mau prodi apa aja juga padat gitu ya kan. Terus ada lagi kendala perangkat atau sinyal saat pertemuan online. Nah, ini sering banget terjadi nih. Nah, tiba-tiba ada yang mati lampu, terus ada yang lagi di kampung, atau rumahnya memang terkendala di sinyal gitu, ya kan. Nggak ada di BPM ini kan anggotanya nggak cuma tinggal di Jakarta aja, ada tinggal di berbagai pulau di Indonesia. Terus habis itu ada komunikasi dengan dekanat yang masih kurang intens. Nah, balik lagi kita juga melakukan komunikasi tapi nggak begitu sering gitu. Mungkin karena pergerakan dari kitanya gitu ya kan, nggak sering melakukan pergerakan yang besar yang membutuhkan membutuhkan persetujuan dari dekanat. Jadi komunikasi kita ke dekanat juga ya udah berjalan biasa aja gitu. Terus terkadang miskom dengan BEM-FIP. Nah, ini namanya juga online ya. Juga ketikan pasti dari masing-masing lembaga tuh punya caranya gitu buat mengartikan ketikan itu. Nah, makanya suka ada miskom. Misalkan BPM maunya A, ternyata diartikan sama BEM-FIP-nya B, kayak gitu. Itu sering banget terjadi gitu. Lanjut. Nah, opportunity. Jadi adanya banyak sumber informasi. Nah, karena ini manfaat dari banyak anggota BPM itu yang juga anggota Lemlek Prodi dan MTM. Jadi kita banyak gitu sumber informasinya, nggak cuma berkutat ke itu aja. Terus habis itu bisa melakukan kegiatan kolaborasi. Alhamdulillah kita bisa berkolaborasi juga sama BEM-FIP, terus juga dengan fraksi-fraksi di MTM atau di Prodi. Nah, terus ada trade-nya. Agenda tidak berjalan dengan baik. Ya itu tadi ya, banyak timeline yang kelewat atau mepet-mepet. Jadi ya kita
ngejalanin agendanya, oh ya udah, yang bisa jalanin, yang kemungkinan tidak bisa ya udahlah lewat gitu. Terus banyak yang double job. Nah, ini udah double job, double jabatan pula ya kan, sering banget terjadi nih, mungkin nggak cuma di BPM FIP gitu ya kan, mungkin di FE juga bisa juga kayak gitu, FMIPA, FBS, ini kayaknya sih umum sih. Terus habis itu tidak terlaksana diskusi secara menyeluruh. Nah, ini tadi nih, karena mungkin malu atau banyak job atau udah pusing gitu, jadi ya udah diskusinya ya kadang ala kadarnya atau bagaimana. Selanjutnya ada kurang harmonisnya hubungan dengan BEM FIP. Nah, karena miskom tadi ini nih, kadang BEM-nya yang nggak tahu tuh ngegas gitu, ini gimana sih gini, padahal mereka yang salah tanggap atau sebaliknya gitu. Lanjut. Udah belum, Ros? Oke, terima kasih. Jangan lupa di-follow IG-nya BPM Oke. FIP UNJ. Makasih. Makasih Kak. Makasih buat Kak Ajeng dan Kak Rosma. Ini mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau nanya gak terkait tadi yang udah disampaikan? Mau nanya. Boleh. Oke, izin bertanya. Nah, di BPM FIP ini kan tadi kondisi lembaganya ini kan ada weakness-nya ya. Nah, kayak misalnya kurang aktifnya atau kurang berkabar, terus miskom sama BEM FIP ya. Nah, itu gimana sih cara BPM FIP ini untuk mengatasi atau meminimalisir adanya kendala tersebut? Terima kasih, Kak. Oke, gimana nih, Ros? Jawab dulu apa gimana? Atau mau ditampung? Oh, oke. Si Rosma terkendala sinyal. Jadi tadi ada weakness-nya ya. Di saat kita di saat kita ada miskom gitu sama BEM FIP dan lain sebagainya, apa sih apa yang harus diminimalisir gitu ya caranya ya. Ya kita sih beberapa tuh ada pendekatannya gitu. Kita pakai pendekatan personal. Nah, ini yang dilakuin sama si beberapa pimpinan gitu di BPM FIP. Ketika ada masalah tentang miskom atau bagaimana, ini kita biasanya pakai pendekatan personal. Kita deketin nih anggota BPM atau anggota BEM yang memang kurang gitu loh. Kita miskom di sana. Nah, ini kita omongin nih berdua baiknya seperti apa gitu. Itu untuk meminimalisir gitu. Jadi di saat anggota tersebut sedang ada masalah pribadi atau bagaimana, nah itu nggak nyebar gitu loh. Jadi oh yaudah, kita tahu nih ternyata masalahnya dia tuh bisa sampai kayak gini tuh begini toh kayak gitu. Jadi kita tahu kabarnya tuh lebih intens. Nah, ini yang BPM FIP lakukan gitu, pendekatannya secara personal. Jadi nggak melulu di floor aja gitu ke grup besar atau bagaimana. Mungkin si Rosma bisa menambahkan. Tadi pertanyaannya apa deh, Punten? Aku izin off cam ya, soalnya nanti sinyalnya ngadi-ngadi. Iya Kak, nggak apa-apa Kak. Gimana tadi pertanyaannya? Pertanyaannya cara untuk meminimalisir adanya miskom ya? Miskom ke BEM atau ke anggota sendiri, iya nggak? Iya, Kak. Nah, Ya, mungkin tadi udah sempat dijawab ya sama Ajeng. Nah, itu memang kita melakukan pendekatan personal gitu. Oke, terima kasih Kak. Mungkin ada teman-teman lagi nih yang mau bertanya. Izin bertanya, Kak. Oke, Resya. Dalam pengawasan online maupun offline, ada nggak sih Kak kendala yang terjadi? Biasanya tuh kendalanya apa aja sih Kak yang terjadi? Terima kasih.
Oke, Rosma mau jawab nggak nih terkait pengawasan online? Pengawasan online, kendala pengawasan online. Iya, kendalanya Rosma. Kurang lebih kendalanya kalau online ini ya apa namanya administrasi. Jadi kadang kalau offline kan biasanya kita administrasinya fisik gitu ya, secara fisik dan mudah lah untuk dikumpulkan istilahnya. Tapi kalau misalkan online ini banyak administrasi yang justru tercecer di file gitu. Jadi paling antisipasinya itu kita buat satu folder di Drive yang masing-masing komisi departemen bisa akses. Jadi apa namanya administrasi terus itu semua biar nanti mempermudah komisi buat ngawas, mempermudah BEM buat ngelapor dan mempermudah penilaian nanti prokernya kayak gitu sih paling. Terus kalau online itu ya lagi-lagi mungkin terkendala sinyal kayak gitu kan. Akhirnya jadi anggota BPM yang lain tuh harus siap backup kayak gitu. Itu sih paling kalau pengawasan apa namanya pengawasan online ya. Apalagi mungkin apa namanya kayak rapat-rapat gitu diadakan online. Biasanya kan kita offline gitu ya, yang lebih entah kenapa lebih chemistry-nya lebih dapet gitu dan kayak kalau ngobrol diskusi bareng satu istilahnya satu tempat gitu lebih enak gitu. Kalau online kan kadang apa ya? Walaupun proker itu berjalan tapi kayak kurang ada keterikatan gitu antara komisi dengan departemen, keterikatan secara emosional lah atau apapun kayak gitu sih paling itu hambatannya. Oke Kak, terima kasih. Oke, makasih Kak. Ini Sarah Fatia nih udah ngacung tangan. Jelas Iya, Kak, Kak. jelas banget. Makasih Aku Kak pengen jawabannya nanya. Kak. Ya silakan Sarah. Sebelumnya maaf ya Kak, izin off cam dulu karena di sini lagi hujan terus sinyalnya jadi kurang bagus gitu. Aku pengen nanya, kan tadi di agenda BPM itu ada yang nggak terlaksana ya Kak, karena mungkin diadainnya sekarang secara online. Terus itu solusinya ada nggak sih Kak kalau misalnya belum terjalanin agendanya itu apa di skip aja atau gimana tuh Kak? Makasih Kak. Oke. Mungkin kalau misalkan agenda kerja yang belum terjalani itu dan sekiranya masih bisa kita jalanin dan cukup gitu waktunya itu apa namanya tetap kita jalanin gitu. Tapi kalau misalkan memang sudah lewat kayak misalnya nih awal-awal tuh kita butuh pencerdasan sebelum RKB tapi ternyata di sebelum RKB tuh kita benar-benar padat ngebahas peraturan itu sampai kita nggak sempat gitu buat pencerdasan ke BPM-nya sendiri. Akhirnya ya diiniin apa namanya di skip gitu karena kita udah mau dekat-dekat RKB kayak gitu. Jadi kita lihat sama kondisi juga kalau misalkan memang masih memungkinkan, masih relevan, masih bisa kita laksanakan entah itu waktu itu kita lakuin gitu. Tapi kalau misalkan memang kayak apa namanya pencerdasan kayak sebelum RKB nih kita nggak bisa lakuin karena udah mepet sama RKB, nah itu kemungkinan di skip gitu. Tapi tetap ada pencerdasan, cuman nanti nggak terlalu terfokus ke RKB karena kan RKB-nya udah lewat gitu misalnya. Kayak gitu sih. Jadi kita lihat keadaan lagi. Oke, makasih Kak. Jawabannya jelas banget nih. Siapa lagi nih kira-kira yang mau tanya? Halo, tes. Tes, masuk. Azam. Iya, aku mau nanya, Kak. Oke, selamat sore, Kak. Sebelumnya, perkenalkan saya Azam Robani, izin bertanya. Terkait tadi sih, Kak, terkait apa? Agenda kerja khusus juga tadi kan sama. Agenda kerja khusus kan tadi saya lihat kalau nggak salah banyak tuh ya, Kak, ada sekitar 20 lebih kali ya tadi. Nah, dari agenda kerja khusus itu, apa ya? Mungkin agenda yang paling besar atau agenda yang menguras tenaga itu apa deh Kak? Dan mungkin dari agenda tersebut dari keseluruhan adalah secara umum yang mungkin apa ya banyak ditemui di semua agenda dan cara mengatasinya itu apa ya kira-kira? Itu mungkin Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Azam.
Jadi kalau untuk yang benar-benar besarnya gitu ya, itu kita ada dialog kemahasiswaan. Itu apa namanya, lumayan inilah ya, besar gitu karena kan menyangkut dengan BEM ataupun mahasiswa kayak gitu, ataupun apa namanya, pihak-pihak dekanat gitu kan, pihak dekanat juga ada yang kita undang kayak gitu. Nah terus yang besar lagi selanjutnya tuh ada PLMFIP. Nah ini kan apa namanya, suatu pengkaderan gitu ya, itu kayak apa ya, semacam program kerja besar gitu kayak di BEM tuh kayak gitu. Nah, PLMFIP, terus habis itu sama tipe juga lumayan menguras tenaga ya, karena ini hal-hal keonlinean ini beserta tipe tuh pernah apa ya, disosialisasikan tentang sosok tipe itu kan kayak apa ya, kayak tipe tuh baik banget gitu loh, kayak tipe tuh kayak harus benar-benar mengayomi banget, melayani banget. Nah itu kendalanya kalau di tipe tuh kita nggak bisa secara langsung kayak menunjukkan bahwa mahasiswa ini loh, kalau misalkan amit-amit ada perpeloncoan gitu, ada kita gitu misalkan. Itu tuh kurang begitu tersebar karena kalau misalkan offline kan kita bisa istilahnya teman-teman udah bisa cirikan gitu ya, udah bisa ngelihat oh ini tipe gitu, ini panitia kayak gitu kan. Nah tapi kalau online nih kendalanya tuh kemarin gitu, kayak kita nggak bisa ngebedain mana tipe mana panitia selain dari misalkan username-nya doang gitu atau logo dari tipe doang gitu, tapi kita nggak bisa menunjukkan sosok kita ataupun emosi kita kayak secara mungkin senyum gitu kan. Biasanya kan kalau di offline tuh kita kayak senyum terus sama mahasiswa lewat juga kita senyumin gitu kan. Tapi kalau misalkan pas di online itu kayak kita nggak bisa gitu menunjukkan sosok tipe yang mahasiswa ini secara langsung gitu. Itu kendalanya kalau di tipe. Terus apalagi ya, paling yang agenda-agenda besar tadi itu 3 itu sama KPU sih, karena kan itu berkaitan dengan regenerasi ya, dan KPU tuh prosesnya panjang kayak kita mulai pendaftaran terus berkas-berkas segala macam sampai akhirnya kita disahkan gitu kan, itu panjang gitu ya, itu lumayan sih menguras tenaga. Paling kendala-kendalanya ya tadi ya kayak kendala-kendala online, entah itu apa perangkat kita terus sama administrasi. Tuh kemarin kan sempat juga apa ya, kita pemilu pertama online gitu kan kayak kemarin tuh, terus banyak uji coba gitu-gitu. Paling kendalanya ada di teknis sih, kadang kita kayak nggak bisa memastikan nih teknisnya tuh kayak gimana sih gitu, apakah semua online, apakah ini, jadi kita kayak kendalanya itu karena ketidakpastian keadaan ini gitu. Nah solusinya ya banyak-banyak koordinasi, dan itu perlu banget sih koordinasi secara apa namanya vertikal maupun horizontal gitu ke apa namanya, ke Opmawa yang atau Ormawa yang di VIP ataupun ke pihak atas pusat MTM ataupun Lemlek Prodi kayak gitu sih paling. Menjawab nggak? Iya, terjawab Kak. Makasih. Oke, mantep banget nih jawabannya. Jawabannya lengkap-lengkap terus nih. Ini ada yang mau nanya lagi atau udah nggak ada yang mau nanya lagi? Kayaknya udah semua yang nanya ya. Udah tadi Aida udah, saya udah, Nisa udah, Dewi udah, Resya, Kak Adel udah, Mary, Azam, Ayun, Yuki, Rizky, sama Sarpatia juga udah semua. Mungkin dari teman-teman saya nih Kak, dari kelompok 3 BWRT udah nanyanya itu aja Kak. Terkait apa aja yang tadi yang Kakak sampein dari materi dari pakai PPTKK. Terus juga mungkin kalau ada pertanyaan yang cukup bikin kaget yang nggak kepikiran ada dan itu juga makasih dari jawab semaksimal mungkin. Mohon maaf juga Kak. Terus juga terima kasih lagi Kak dari saya perwakilan kelompok 3 ini udah buat Kakak nih sama Kak Rosma dan Kak Ajeng nyempetin waktunya buat hadir mau dianjang sanain dari teman-teman kita yang lagi ada petugasan buat PLMF Kak. Semoga kebaikan Kakak buat dan jadi pahala buat Kakak. Amin. Dan nih teman-teman ada yang mau ditanya, disampaikan lagi Kak? Atau dari Kak Rosma atau Kak Ajeng ada yang mau disampaikan dari closing statement atau gimana? Ya, Ajeng mau nyampein gak, Jeng?
Ya, mau nyampein dikit sih. Selama PLMF ini nikmatin aja prosesnya. Mungkin terkesan tuh kayak, ih bawel banget, ih kok tugasnya banyak banget. Tapi setelah PLMF ya percayalah gitu. Setelah itu bener-bener kepake gitu. Ilmu udah merasakan sendiri. Jadi dinikmatin aja. Tuh, Siap. Terima kasih Oke. banyak Kak. Buat jangkanin. Mantap Makasih banget. Ajeng. Kak Rosma ada? Kalau dari aku, mungkin sebelumnya aku minta maaf juga kali ya ke teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan di Anjang Sana ini aku belum sesuai ekspektasi teman-teman gitu dari BPM sendiri, kurang info atau apapun. Mohon maaf dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah semangat banget belajar di sini. Aku senang banget ngelihat peserta PLMF tuh aktif-aktif tuh kayak gini, keren banget gitu. Dan ya tadi aku juga setuju sama Ajeng, semangat PLMF-nya, semoga lancar. Amin. Terus semoga semuanya nilainya bagus ya dan lulus gitu. Amin, Kak. Amin. Makasih banyak, Kak. Oh ya, Kak, saya satu lagi mau minta maaf kalau misalnya ngabarnya terlalu dadakan. Terus jadi Kakak misalnya lagi ada waktu jam segini, jam 4 lagi ada kelas, Kakak berdua nih jadi keganggu gara-gara saya minta maaf ya, Kak, kabarnya terlalu dadakan mungkin. Dan makasih banget nih waktunya udah disempetin. Makasih banyak, Kak. Ya nggak apa-apa tahu, orang aku kan kemarin sempat kaget juga kan emang dadakan gitu, tapi alhamdulillah hari ini aku kosong gitu, jadi alhamdulillah deh kosong gitu, jadi teman-teman bisa gitu, nggak apa-apa sih, santuy aja. Oh, makasih. Kasih takut nggak enak tuh ntar takutnya jawaban deh nih mau Ajang Sana dadakan banget. Nggak bercanda, Kak. Makasih banyak, Kak. Udah, Kak, dari kami itu aja, Kak. Terima kasih lagi sekali lagi buat waktunya. Semoga Kakak berdua dan kita semua nih diberi kesehatan di saat kondisi pandemi ini atau udah selesai pandemi. Sehat-sehat terus semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih dokum kali ya biar keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.